Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Khairul Basit dari tim Flutter Institut Teknologi Bandung. Menurut Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, nilai indeks kualitas air Indonesia yaitu sebesar 53,53 secara numerik meningkat dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 52,62. Namun, jika dilihat dari pemenuhan kinerja program prioritas, nilai tersebut baru mencapai angka 73,32% dari nilai rencana, yaitu sebesar 73. Bila dibandingkan dengan negara lainnya, kualitas air sungai dan danau di Indonesia masih tergolong buruk. Sebagai negara berkembang, sebagian besar penduduk di Indonesia tidak memiliki pilihan selain memanfaatkan air yang terkontaminasi karena tidak tersedianya sumber alternatif yang memadai, rendahnya keterjangkauan, dan usangnya teknologi pengolahan air dalam rangka mencapai standar yang dapat diterima. Tingginya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan efek serius pada penurunan kualitas air. Perubahan iklim yang terjadi saat ini pun turut memperparah penurunan tersebut. Oleh karena itu, pemodelan dan prediksi kualitas air di masa yang akan datang menjadi sangat penting dalam persiapan dan regulasi kualitas air. Model asesmen kualitas air yang biasa digunakan saat ini pada umumnya dilakukan melalui tahapan memonitor parameter-parameter kualitas air tertentu, lalu menganalisisnya secara statistik. Tentunya, hal ini memerlukan biaya, usaha, dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, karena tidak ada parameter yang secara individu cukup untuk mengindikasikan kualitas air secara keseluruhan, maka sebagai konsekuensinya, sejumlah besar data dihasilkan oleh program monitor tersebut. Kumpulan data ini sangat rumit, sehingga tidak dapat disintesis menggunakan statistik deskriptif biasa. Dalam studi ini, tim Flutter mengeksplorasi algoritma artificial intelligence sebagai alternatif dalam memodelkan kualitas air sungai. Salah satu cabang dari AI, yaitu machine learning, digunakan untuk memprediksi indeks kualitas air dan mengklasifikasi mutu air. Dalam studi ini, algoritma decision tree regressor dan random forest regressor digunakan untuk pengembangan model prediksi indeks kualitas air. Hasil analisis empiris menunjukkan kedua model efektif dalam memprediksi nilai indeks kualitas air. Gambar berikut merepresentasikan hasil validasi terhadap masing-masing model dengan membandingkan nilai indeks kualitas air aktual dengan nilai indeks kualitas air prediksi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan analisis performa kedua model. Tipe artificial neural network yang paling standar, multi-layer perceptron, digunakan untuk mengklasifikasi mutu air. Arsitektur multi-layer perceptron tersusun atas input layer, hidden layer, dan output layer. Terdapat 7 neuron pada input layer dan 4 neuron pada output layer. Hal ini mengacu pada 7 parameter kualitas air dan 4 status mutu air dari metode indeks pencemaran. Model pengklasifikasian mutu air yang dikembangkan memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, dengan skor presisi 92,23% dan skor akurasi 92%. Hasil studi ini diharapkan dapat menghasilkan metode penilaian kualitas air sungai yang efektif, yakni hemat waktu dan usaha dengan cara menyederhanakan komputasi indeks kualitas air. Dengan demikian, biaya sistem monitor kualitas air dapat diminimalkan dengan mengurangi ongkos pemasangan dan perawatan rutin peralatan. Lebih jauh, studi ini diharapkan mampu mempermudah upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengelolaan dan pengolahan air limbah, dan meningkatkan ketersediaan air minum aman. Sekian dari tim Flutter, saya Mirza Khairul Basit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.